Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan mengkaji kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Dan sebelum kita ulangi, kita ingin mendengarkan setoran hafalan dari ikhwah sekalian. Kok sudah ada yang menggelengkan kepala? Ya, silakan yang mau nyetor. Tidak usah malu-malu. La yanulul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Antum mau jadi yang mana ini? Yang malu atau yang sombong? Hah? Angkat tangan, siapa? Ushulus sunnah indana. Angkat tangan. Gak ada? Kalau nggak ada keterlaluan, dan yang lainnya, Ushul Sunnah indana. Mau copot aja bisa hafal. Masa ngapal cuma berapa baris nggak bisa hafal? Ayo, nggak ada ini? Pas, semuanya pas ini. Jangan pas semuanya nih. Sudah, kalau setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pelajaran yang telah lalu. Kalau pas juga berarti keterlaluan. Sudah, ini nggak ada lagi nih. Ushul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittiba'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Terus وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء وترك الخصومات وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Gak ada lagi sudah? Di mana Imam Syafi'i di sini? Udah gak ada lagi Imam Syafi'i di sini ya? Atau Imam Ibnu Taimiyah? Gak ada di sini. Yang mendengar satu perkataan langsung hafal. Apakah sudah habis eranya Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i? Apakah sudah habis? Belum habis insyaallah. Cuma kurang tekun saja. Tapi jangan terlalu sering kurang tekunnya ya. Nanti gak pintar-pintar nanti. Itu adalah, usahakan nanti pertemuan yang akan datang ada yang hafal ya, jangan cuma satu orang saja. Kemudian berikutnya kita akan menanyakan apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu, yaitu permasalahan. Kita kemarin sudah menyinggung ada dua permasalahan, yaitu yang pertama larangan untuk berbantah-bantah dengan, larangan untuk berduduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Kemudian permasalahan yang kedua adalah larangan untuk berdebat dan berbantah-bantahan dengan ahlul bid'ah. Dua permasalahan. Yang kemarin sudah kita jelaskan adalah permasalahan yang pertama, yaitu larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah.
Kita awali saat itu dengan menjelaskan siapakah ahlul bid'ah. Siapakah ahlul bid'ah? Siapa ahlul bid'ah? Ini pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Siapakah ahlul bid'ah? Ada jawaban lain yang sudah saya ajarkan ini ya? Ya, bagus. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau meyakini ideologi yang telah masyhur di kalangan para ulama bahwasannya perbuatan atau ideologi itu menyelisihi Al-Quran dan apa? Dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita ketahui supaya kita bisa membedakan mana ahlul bid'ah, mana ahlus sunnah yang keliru. Ya. Dua-duanya sama-sama keliru, tapi nanti imbasnya beda. Kalau ahlul bid'ah itu disikapi seperti yang dicantumkan oleh para ulama, larangan untuk duduk beserta mereka, nggak boleh beramah sama dengan mereka dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ahlus sunnah yang keliru, maka sikapnya kita berbeda, nggak sama. Nggak sama menyikapi ahlus sunnah yang keliru dengan ahlul bid'ah. Meskipun dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama keliru. Tapi sikap kita berbeda. Sikap kita berbeda. Ini pentingnya kita mengetahui siapakah ahlul bid'ah. Kemudian kita juga telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya menyikapi ahlul bid'ah di dalam ajaran Islam itu metodenya ada dua. Sebutkan dua metode tersebut. Ya. Hajar dan ta'lif. Apa itu hajar? Apa itu ta'lif? Apa itu hajar? Hah? Tidak diajak bermuamalah alias diboikot atau diisolir, nggak diajak ngomong, nggak disalami, kalau sakit nggak dijenguk dan seterusnya. Itu metode apa? Hajar. Metode taklif. Ya. Melakukan metode pendekatan. Jadi tetap disikapi sebagai seorang muslim yang harus dipenuhi hak-haknya. Mulai dari salam, kalau sakit dijenguk, kalau ketemu senyum dan seterusnya. Dua metode ini sama-sama diajarkan di dalam agama Islam. Dan dua metode ini sama-sama memiliki norma, sama-sama memiliki aturan. Tidak bisa orang itu menerapkan metode hajar tanpa aturan, dan tidak boleh orang menerapkan metode taklif tanpa aturan. Kita sudah jelaskan aturan menghajar itu apa saja. Aturan menghajar itu apa saja? Satu, ikhlas. Bagus. Yang kedua, mutaba'ah. Ya jelas tuh. Setelah ikhlas apa? Mutaba'ah. Bagus. Nah, ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Contoh orang yang enggak ikhlas ketika menghajar. Takut apa? Tersaingi. Menghajar seseorang karena takut tersaingi. Mungkin karena itu adalah pemain lama, kemudian datang pemain baru yang dikhawatirkan akan menyaingi, akhirnya dihajar dengan tujuan semata-mata karena takut tersaingi. Yang lain, contoh tidak ikhlas ketika menghajar. Ini regu A terus, ini regu B mana? Regu C. Maaf, ini regu B di sini. Regu C. Mana sudah regu C? Enggak ada jawaban sama sekali. Nanti dapat 0 langsung. Nah, contoh tidak ikhlas ketika mengajar apa? Ini ditulis nggak kemarin? Hah? Nggak ditulis? Direkam nggak? Direkam nggak? Didengarkan lagi? Hah? Apa contoh tidak ikhlas ketika mengajar? Ya. Bagus. Menghajar karena takut nek orang menghajar nanti akan
dihajar. Itu berarti tidak ikhlas. Itu makanya takut aja. Wah, kalau saya nggak menghajar bulan nanti saya dihabisi nanti saya sama teman-teman saya. Akhirnya ikut-ikutan menghajar. Ini orang yang menghajar tidak ikhlas. Sudah. Kemudian mutaba'ah. Mutaba'ah dalam menghajar itu ada beberapa sisi. Yang pertama, ya. Cukup. Jadi sisi orang yang menghajar harus memiliki kekuatan. Kekuatan dalam artian dia memiliki pengaruh di mata orang yang dihajar. Kalau misalnya tidak memiliki pengaruh, nggak ada gunanya. Karena ngapain orang tersebut menghajar saya? Dan saya nggak butuh sama orang itu. Namun perlu dikasih catatan kaki bahwasanya norma ini berkaitan seandainya hajar itu tujuannya adalah untuk maslahat siapa? Bukan. Untuk maslahat yang dihajar. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk maslahat yang dihajar, maka itu kita harus memperhatikan norma ini. Tapi kalau tujuannya adalah untuk maslahat orang yang menghajar, maka norma ini tidak perlu diperhatikan. Karena yang penting orang yang menghajar itu akan selamat dari bid'ahnya orang yang dihajar. Ini norma yang pertama. Norma yang kedua, orang yang dihajar harus dapat manfaat. Ya, berkaitan dengan orang yang dihajar. Orang yang dihajar harus memetik apa? Manfaat dari hajar tersebut. Kalau misalnya nggak memetik manfaat, tidak usah dihajar. Bagus. Yang ketiga, masa. Bagus. Masanya harus gimana? Sesuai dengan kondisi kesalahan, tingkat kesalahan orang yang dihajar dan seberapa lama orang tersebut akan insaf. Dan ini dipermisalkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti orang yang minum obat. Kalau misalnya kebanyakan, maka akan apa? Akan overdosis. Kalau overdosis apa? Mati. Kayak orang kebanyakan minum obat, jadinya apa? Mati. Kalau matinya orang yang dihajar apa? Mati beneran, iya? Apa? Murtad. Itu parahnya. Yang biasanya umumnya apa kalau nggak murtad? Futur. Keluar dari manhaj salaf atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena di antara salafiyin dijauhi akhirnya dia mendapatkan kelompok lain yang orangnya ramah-ramah, suka ngasih-ngasih, nggak kayak kita pelit-pelit ya. Iya. Ternyata di kelompok lain orangnya masya Allah ramah-ramah, kalau ketemu senyum, kalau punya makanan bagi-bagi, dan dia merasa nyaman di situ. Akhirnya pindah. Karena apa? Karena dihajar melewati masa yang seharusnya diterapkan sama orang tersebut. Dan ini jelas maslahatnya yang lebih besar atau mafsadahnya yang lebih besar? Mafsadahnya yang lebih besar. Kenapa? Karena orang tersebut salafi tapi punya salah, ini lebih penting daripada dia itu tidak salafi sama sekali. Mending mana nih? Orang yang Ahlus Sunnah punya kesalahan atau orang yang sama sekali bukan Ahlus Sunnah? Mending mana? Mending Ahlus Sunnah meskipun punya apa? Kesalahan. Jadi sekarang kita itu banyak di antara praktek ikhwah itu adalah lebih sibuk untuk mengeluarkan orang daripada apa? Mengajak orang. Yang sudah Ahlus Sunnah kita sibuk untuk gimana caranya orang ini keluar. Bukan termasuk apa? Ahlus Sunnah. Bukan menyibukkan diri bagaimana cara orang itu masuk ke dalam. Jadi ibarat orang sudah masuk ke masjid ini, yang di dalam masjid itu gimana supaya pada keluar. Bukan ngajak orang supaya pada masuk ke mana? Ke masjid. Dan ini keliru. Ini keliru.
Yang benarlah bagaimana kita mengajak orang supaya masuk ke masjid. Kalau di masjid ada yang masih banyak kesalahannya, gimana caranya apa kan? Diperbaiki, bukan dikeluarkan. Sudah, ini berkenaan dengan apa? Masker. Yang keempat, yang dihajar, yang menghajar, yang dihajar, masa. Yang keempat, ya, daerah. Ya, kenapa daerah? Hah? Terus kalau mayoritas kenapa? Kalau minoritas kenapa? Bagus, sudah membuka pintu. Nah, selanjutnya. Jenis kesalahan. Iya. Nah, mana yang harus dihajar, mana yang tidak dihajar? Jenis kesalahan yang apa yang harus dihajar? Jenis kesalahan yang kayak gimana yang nggak boleh dihajar? Tidak ada jenis kesalahan khusus yang harus dihajar, dan juga tidak ada jenis kesalahan khusus yang tidak boleh dihajar. Artinya tidak kok kalau misalnya orang melakukan bid'ah mesti langsung dia hajar, atau tidak kok mesti kalau misalnya orang itu melakukan kesalahannya adalah bentuknya maksiat terus tidak boleh dihajar, tidak. Tapi kembalinya kepada apa? Maslahat. Makanya Nabi SAW pernah menghajar sahabatnya yang melakukan kesalahan kecil. Apa? Memakai apa? Minyak apa? Minyak za'faran. Minyak wanginya apa? Perempuan. Ini kesalahan yang kecil. Nggak tahu dia, nggak tahu. Tapi sama Nabi dia apa? Dihajar. Padahal kesalahannya kesalahan kecil. Dan ada di antara para sahabat Nabi SAW yang kesalahannya besar, tapi tidak dihajar. Seperti apa? Siapa? Abdullah bin jangan ngawur ini. Ini masalah sahabat ini, jangan macam Abdullah bin kedengkot kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini kedengkot munafik, tapi sama Nabi tidak dihajar. Padahal kesalahannya nifaq, kesalahan yang sangat apa? Fatal. Enggak dihajar sama Nabi SAW. Loh gimana sih Nabi SAW? Ya tergantung maslahat. Tergantung apa? Maslahat mana yang lebih mendatangkan maslahat, dihajar atau tidak. Jadi kalau masalah norma yang kaitannya dengan jenis kesalahan itu tidak ada jenis kesalahan khusus yang harus dihajar dan tidak. Tapi kembalinya kepada apa? Maslahat. Yang kelima, orang tong-tong dia. Apa yang kelima? Tadi sudah ada yang buka, tinggal dilanjutkan saja. Sudah, masa sudah. Ayo, saya ajak antum sekarang untuk berpikir supaya tidak ngantuk ya. Ayo, apa? Satu lagi. Setelah ini antum lulus ini. Kalau nggak jawab nggak lulus. Apa? Zaman dan daerah terjadinya kesalahan. Maksudnya gimana? Itu zaman dan waktu. Ya, bagus. Berkenaan dengan zaman dan waktu itu tergantung zaman kita tinggal di mana dan juga tempat kita tinggal. Kalau misalnya di suatu tempat, misalnya kita minoritas dan kebanyakan adalah ahlul bid'ah, maka bisa jadi maslahatnya adalah kita tidak menerapkan hajar. Karena seperti yang saya katakan tadi, dikhawatirkan kalau dihajar malah apa? Malah dia akan lari dan meninggalkan ahlus sunnah, gabung dengan ahlul bid'ah. Begitu pula
tempat dan juga zamannya dari seperti itu. Sudah sampai di sini. Masih ada lagi nggak? Hah? Hah? Apa? Yang mana? Tentang perbuatannya kita apakah kemungkaran atau kemaksiatan itu kemaksiatan yang memang sudah diijma para ulama atau boleh juga menghajar perbuatan itu yang kemungkarannya masih diperselisih. Seperti Kalau misalkan seseorang meminum khamar ini kan sudah ijma para ulama namanya. Sedangkan kemudian dia boleh diajar. Kemudian misalkan kalau kemungkaran itu yang belum ijma para ulama seperti masalah kredit misalkan. kredit boleh. Kredit boleh. Contoh apa kemungkaran yang masih dibersihkan para ulama? Ya kredit dengan sistem yang bertambah dan lain sebagainya. Kredit boleh. Yang nggak boleh kredit lewat bank. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan kredit lewat bank, dan ini memang sudah nggak boleh jelas, dan nggak boleh, bukan perselisihan para ulama. Tapi yang jelas adalah seandainya orang tersebut tidak tahu hukumnya, maka tidak merupakan sikap yang bijak dia langsung dihajar. Seharusnya dijelaskan dulu bahwasanya yang kamu lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Kalau misalnya dia masih meyakini perbuatan benar, bagaimana kita akan apa? Akan menghajar dia akan bingung. Salah saya apa? Kok tahu-tahu dia menjauhi saya? Lawang saya kok nggak berasa melakukan kesalahan, kok saya dijauhi? Itu seperti itu. Jadi meskipun kesalahan itu sudah ijma para ulama salah, itu pun tidak kemudian serta-merta harus dihajar. Kembali lagi kepada tadi apa? Maslahat dan mafsadah. Ada yang lain? Sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Sudah? Nggak ada? Permasalahan yang kedua. Dibaca lagi coba. Wa tarkul khusumati. Wa tarkul khusumati. Nomor 5 dari mana? Dibuka silakan halaman 30. Enggak bawa kitab lagi. Waduh, ini kesalahan fatal ini, ganda ini kesalahannya. Enggak bisa jawab, enggak bawa buku lagi. Ayo. Wa tarkul khusumati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ila nabi ba'da. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i. Ya. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid-din. Ya. Ini paragraf yang nomor 5 halaman 30, paragraf yang nomor 6 halaman berapa? Halaman berapa? 37 ya, yang bawa buku. Halaman paragraf yang nomor 5 halaman 30, paragraf yang nomor 6 halaman 37. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan perbantahan dan duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Ini yang nomor 3. Meninggalkan perbantahan dan duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Kemudian berikutnya ya, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid-din. Meninggalkan perdebatan, pertengkaran dan perbantahan dalam masalah agama. Saya ulangi, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid-din. Maknanya meninggalkan perdebatan, pertengkaran dan perbantahan dalam masalah agama. Seperti yang kita jelaskan kemarin, permasalahan atau 2 paragraf ini bisa disimpulkan di dalamnya ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Yang kedua adalah larangan untuk berdebat. Coba saya ingin di antara ikhwah kalian cermati 2 paragraf ini
dan simpulkan ada dua jenis perdebatan yang terlarang di sini. Apa? Silakan ditulis. Dua jenis perdebatan yang terlarang di sini. Di dalam paragraf ini ada dua jenis perdebatan yang terlarang. Yang pertama apa, yang kedua apa? Silakan dipikirkan. Yang sudah menemukan jawabannya silakan angkat tangan. Ya. Saya tidak tanya tentang majelis, saya tanya tentang perdebatan. Itu sudah hampir benar tadi, cuman ada kesalahan dikit. Yang saya tanyakan adalah apa? Perdebatan, bukan majelis. Ya. Perdebatan yang dimana di situ bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari menang kalah. Terus? Simpulkan aja, pakai kata-kata yang ada di sini saja. Pakai kata-kata yang ada di depan antum aja. Ada dua jenis perdebatan di sini. Angel ya, nanti kalau Ustaz ya. Ayo, saya ingin antum tuh berpikir, jangan menerima sesuatu langsung apa? Langsung instan. Itu biasanya cepat hilang itu. Yang nggak instan aja hilang, apalagi apa? Yang instan. Nah, lihat ke buku, jangan lihat saya. Simpulkan dari situ dua jenis perdebatan yang tercela. Ya. Belum. Ya, saya tunggu. Masih saya tunggu ini. Kalau akhwat mau menjawab bisa lewat kertas. Mungkin ada akhwat yang lebih penting dari ikhwannya. Iya. Hah? Jangan pas dulu, jangan nyerah dulu, jangan mudah nyerah. Itu ikhwat tadi sudah hampir betul itu, cuma salah dikit aja. Redaksinya yang salah, bukan bermajelis. Kita pertanyaan sedang berdebat ya. Bagus. Dua perdebatan dengan ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, perdebatan dalam masalah agama. Beda nggak? Beda nggak? Kalau nggak beda, ya nggak akan kita bagi dua. Beda antara dua ini. Yang pertama adalah perdebatan dalam masalah agama. Yang kedua, perdebatan dengan ahlul bid'ah. Beda nggak? Beda ya. Perdebatan dalam masalah agama, kemudian perdebatan dengan ahlul bid'ah. Mana yang lebih umum dari dua hal ini? Hah? Agama. Kenapa lebih umum? Gak apa, terus saja, pede saja, gak masalah. Ya, yang lainnya. Mana lebih umum? Perdebatan dalam masalah agama atau dengan ahlul bid'ah? Masalah agama. Kenapa lebih umum? Bagus. Karena perdebatan dalam masalah agama itu mencakup debat dengan ahlul bid'ah dalam masalah agama dan juga debat dalam masalah agama dengan non ahlul bid'ah. Artinya debat dalam masalah agama dengan ahlul sunnah. Bagus. Sekarang dua-duanya, baik perdebatan dalam masalah agama maupun perdebatan dengan ahlul bid'ah, dua-duanya tercela di dalam agama Islam. Ya, dua-duanya apa? Tercela di dalam agama Islam. Kalau kita katakan tercela, mesti kita harus menanyakan mana dalilnya.
Mana dalilnya bahwasannya perdebatan dalam masalah agama dan juga perdebatan dengan ahli bid'ah itu tercela. Apa dalilnya? Pertama, perdebatan dalam masalah agama tercela. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuatkan dengan perkataan ulama salaf. Dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 35. Surat Ghafir ayat 35. Ada yang bawa Quran di sini? Ada yang bawa mushaf? Ada yang bawa mushaf? Ya. Cari surat Ghafir. Ada yang lainnya yang bawa mushaf? Ramadan nggak bawa mushaf keterlaluan. Antum udah khatam ya? Iya, udah khatam semuanya ini. Nah, biar cepat, nggak cuma satu orang yang nyari. Surat Ghafir. Nemu nggak surat Ghafir itu? Maaf ya, saya sengaja seperti ini karena saya lagi ngisi suara ini. Nah, lagi ngisi suara, bisa saya bisa istirahat kayak gini. Jadi nanti bisa tahan sampai selesai. Kalau nggak kayak gini kan nanti saya suaranya habis duluan. Nemu nggak surat Ghafir? Ya, ketemu. Suratnya apa namanya? Ini sebenarnya yang ingin saya sebutkan itu sebenarnya. Antum nggak ketemu surat Ghafir? Apa? Bunyinya apa? Ghafir. Surat apa? Ghafir. Ada surat Ghafir. Coba lihat. Antum jangan begini-begini antum. Lihat. Bagus. Memang ada surat Ghafir. Di beberapa mushaf surat Ghafir itu ditulis surat apa? Al-Mu'min. Nah, ditulis nanti antum nih ya. Nanti antum, loh, enggak ada surat Ghafir di Quran. Nah. Surat Ghafir itu punya dua nama. Punya beberapa nama. Ada disebut surat Ghafir, bisa disebut surat apa? Al-Mu'min. Sudah? Ayat berapa tadi? 30. Bunyinya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladzina amanu." Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Di sini Allah mencela orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Berarti memperdebatkan dalam masalah agama. Mereka hukumannya sangat dimurkai oleh siapa? Allah dan orang-orang yang apa? Beriman. Jadi jelas sekali bahwasanya berdebat dalam masalah agama itu tercela. Ini dalil dari Al-Quran dan masih banyak dalil yang lainnya. Pembahasan ini saya ringkas dari buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yang berjudul Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahli Al-Ahwa wal Bidah, jilid 2 halaman 587 sampai 611. Ini adalah ringkasan yang saya sampaikan, ringkasan dari buku ini. Jadi kalau misalnya ingin lebih luas lagi, silakan merujuk kepada buku yang saya sebutkan tadi. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari Sunnah Nabi SAW. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khatim." Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khatim. Yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah pendebat
yang keras dan licik. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah pendebat yang keras dan apa? Licik. Ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan para ulama salaf, kalau kita mau kumpulkan jumlahnya ratusan. Jumlahnya apa? Ratusan. Yang mencela berdebat dalam masalah agama. Dan itu bisa didapatkan di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri. Kemudian Al-Ibanah Al-Kubra dari Imam Ibn Battah. Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Imam Al-Lalakai. Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi dari Imam Ibn Abdul Barr. Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah karya Abu Al-Qasim At-Taimi dan yang lainnya. Bahkan para ulama telah berijma'. Mereka telah berkonsensus sepakat bahwasannya berdebat dalam masalah agama ini tercela. Dan ijma' itu dinukil oleh para ulama, di antaranya Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Abdurrahman bin Abi Zinad, dan juga Imam Ahmad, Ibn Battah serta Al-Baghawi. Semuanya menukil bahwasannya ulama telah berijma tentang tercelanya berdebat dalam masalah apa? Agama. Sudah. Ini tercelanya debat dalam masalah agama. Antum bisa bertanya kembali. Dalil tercelanya debat sama ahlul bid'ah mana? Kalau tadi masalah apa? Debat dalam masalah agama secara umum. Sekarang secara khusus, spesifik, dalil tentang tercelanya berdebat dengan ahlul bid'ah. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah." Pada suatu hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 7. Surat Ali Imran ayat 7. Coba dibaca. Siapa yang dari bawa mushaf tadi? Ali Imran ayat 7. وأخرى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah atau Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan ini adalah merupakan pokok-pokok Al-Qur'an. Dan di antara ayat-ayat tersebut juga ada ayat yang mutasyabihat. Berarti Al-Quran ayat-ayatnya bisa dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama ayat yang apa? Muhkamat. Yang kedua apa? Mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang tersebut akan mengikuti ayat-ayat yang apa? Muhkamat atau mutasyabihat? Yang mutasyabihat. Setelah membaca firman Allah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Seandainya di dalam keseharian kalian melihat
orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, faulaika alladzina tammallah, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka kata Nabi, fahdharuhum, waspadalah dari orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang sukanya itu adalah mengupas-ngupas ayat-ayat yang mutasyabih, maka ini adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat berapa? 7. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul bid'ah. Karena nggak ada ahlul bid'ah itu berdalil dengan ayat yang bukan, nggak mungkin. Ahlul bid'ah mesti nyari ayat-ayat yang mutasyabih. Apa ayat yang mutasyabih? Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami. Bahkan ada beberapa ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya. Adapun ayat-ayat yang muhkam itu adalah ayat yang terang, tegas, jelas, mudah dipahami. Contohnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Atau misalnya ya ayyuhanna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini jelas enggak ayatnya? Jelas sekali, perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah. Maka kalau Ahlus Sunnah ditanya ibadah sama siapa? Sama Allah. Berdoa minta sama siapa? Sama Allah. Pengen dapat barokah minta sama siapa? Sama Allah. Karena semuanya itu adalah ibadah yang harus diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau tidak enggak, mereka akan cari-cari ayat mutasyabih di mana caranya supaya mereka bisa tawassul. Bisa ngalah berkah dari selain Allah. Mereka akan cari ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal kalau dikembalikan kepada ayat yang muhkam, semuanya tadi akan runtuh. Itu adalah ahlul bid'ah. Dan ini adalah merupakan peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mendebat ahlul bid'ah, karena ahlul bid'ah itu sukanya mengikuti ayat-ayat yang apa? Mutasyabih. Ayat mutasyabih tadi seperti yang saya katakan memiliki beberapa pengertian. Kalau kayak gitu nggak akan selesai. Karena menurut pengertian jenengan seperti ini, menurut pengertian saya seperti ini, akhirnya nggak akan apa? Ketemu. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada ayat yang apa? Yang muhkam, kita akan ketemu. Siapa yang benar, siapa yang salah akan kelihatan. Tapi kalau misalnya dalilnya ayat yang mutasyabih, menurut Anda pemahamannya seperti ini, menurut saya seperti ini, akhirnya nggak akan ketemu. Itulah ciri khas ahlul bid'ah, mencari ayat-ayat atau hadis-hadis atau perkataan para ulama yang samar-samar, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke kemari. Ini peringatan dari Nabi SAW agar kita tidak berdebat dengan ahlul bid'ah. Ini dalilnya. Adapun perkataan para ulama salaf, di antaranya perkataan Abu Qilabah, Imam Abu Qilabah. Beliau pernah menasihatkan la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum. Janganlah kalian duduk-duduk beserta ahlul bid'ah dan mendebat mereka. Ini nasihat dari siapa? Imam Abu Qilabah. Jangan sekali-kali duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan jangan mendebat mereka. Kenapa? Kata beliau, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena saya khawatir kalian itu akan dijebloskan ke dalam kesesatan mereka. Ini parah-parahnya. Parah-parahnya kita berubah menjadi ahlul bid'ah, na'udzubillah min dzalik. Ini parah-parahnya. Ringan-ringannya apa? Au yalbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan menimbulkan keraguan tentang ilmu yang sudah kalian miliki. Jadi ahlul bid'ah, kalau kita bergaul, duduk-duduk sama mereka, berdebat sama mereka, hanya ada berapa kemungkinan? 2. Yang pertama, kita ikut tersesat kayak mereka. Yang kedua, kita nggak ikut tersesat, tapi kita jadi apa? Jadi ragu dengan keyakinan kita.
Dan ini banyak terjadi. Ketika sekarang ada orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan akidah tentang adanya siksa kubur, banyak kan sekarang yang berutak-utak ya. Seperti bukunya siapa? Agus Mustafa. Apa judulnya? Tak ada azab kubur. Tak ada azab kubur. Orang baca buku ini jadi ragu-ragu. Benar ya, kayaknya enggak ada azab kubur. Padahal ini adalah merupakan keyakinan yang sudah ijma. Dari dulu itu semuanya itu yakin. Sampai nuwun sewu tukang becak saja yang enggak pernah baca yakin dia bahwasanya itu adalah apa? Ada. Tapi giliran muncul buku seperti ini, minimal kita jadi apa? Jadi ragu. Makanya kalau kita nggak punya ilmu, nggak usah baca-baca buku seperti itu. Kecuali bagi orang yang berilmu dan tujuannya bacanya untuk apa? Untuk menghabisi, monggo, silahkan dihabisi. Tapi kalau misalnya tujuannya hanya untuk wawasan, supaya tambah-tambah apa? Wawasan. Oh, itu bukan wawasan itu namanya. Itu membuat ragu dengan keyakinan yang sudah absolut baku di dalam ajaran Islam. Itu bahayanya duduk-duduk dan debat sama siapa? Ahlul bidah. Dan masih banyak peringatan dari ulama salaf yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Saya hanya bawakan satu contoh saja karena waktu yang terbatas. Namun, larangan untuk berdebat dalam masalah agama dan juga larangan untuk berdebat dengan ahlul bid'ah itu tidak bersifat mutlak. Ini tetap tebal debat. Larangan untuk berdebat dalam masalah agama dan juga larangan untuk berdebat dengan ahlul bid'ah tidak bersifat mutlak. Apa maksudnya tidak bersifat mutlak? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa? Tidak semua dilarang. Artinya ada yang diperbolehkan. Apa iya? Gak percaya, baca surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Coba dibaca. Silakan. Cepet-cepetan, siapa yang ketemu? Ketemu? Ya. Ya, cukup. Bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Terus apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat atau pengajaran yang baik. Wajadilhum. Apa artinya wajadilhum? Dan debatlah mereka. Dan berdebatlah dengan mereka menggunakan cara yang baik. Gimana ini? Allah di sini malah memerintahkan kita untuk berdebat. Tadi di atas Allah mencela apa? Perdebatan. Nah, ini pentingnya ngaji ini. Pentingnya apa? Ngaji. Jadi kita tahu, bukan kok di dalam Al-Quran ada kontradiksi, tidak. Tapi ada perdebatan yang tercela yang tadi disebutkan di atas, dan ada perdebatan yang terpuji yang kita akan pelajari sekarang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain surat An-Nahl ayat 125 tadi, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan perdebatan antara para nabi, ya. Dengan siapa? Dengan kaumnya. Banyak enggak? Banyak sekali. Kalau enggak percaya, baca surat Al-Baqarah ayat 258. Surat Al-Baqarah ayat 258, perdebatan antara Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya. Tambah lagi, silakan buka surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 56. Al-Anbiya 52 sampai 56.
dan 63 sampai 67. Ini nanti sampai di rumah dibuka ya. Ya, insya Allah orang pesimis kayaknya. Dibuka kan, bener ini dibuka ini nanti sampai ke rumah ini. Nanti saya tanya minggu depan nanti siapa yang buka, siapa yang enggak. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 56, 63 sampai 67. Ini adalah perdebatan Ibrahim dengan bapaknya dan juga kaumnya. Buka lagi, tambah surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 30. Surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 30. Ini adalah perdebatan antara Nabi Musa dengan raja siapa? Fir'aun. Jadi banyak ya dalam Al-Quran. Kalau misalnya debat itu mutlak nggak boleh, ngapain Nabi debat dengan apa? Dengan kaumnya, bukan hanya ahlul bid'ah. Kaumnya adalah orang-orang apa? Orang-orang kafir, bukan hanya orang kafir. Gedengkotnya orang kafir, siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itulah pionir kekufuran, bukan hanya orang kafir. Apa? Pionir kekufuran. Itu diajak debat sama siapa? Nabi Musa alaihi salam. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kisah perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini dalil Quran, hadis yang menunjukkan bahwasannya perdebatan itu ada yang diperbolehkan. Sekarang apa praktek para ulama salaf? Prakteknya banyak, bukan hanya apa? Bukan hanya banyak, tapi apa? Banyak. Di antaranya adalah perdebatan antara seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas dengan orang-orang apa? Orang-orang apa? Orang-orang apa? Khawarij. Dan itu direkam oleh para ulama. Saya akan bawakan satu kisah yang menggambarkan bagaimana kepiawaian para ulama salaf dalam berdebat. Kisah ini antara lain disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Al-Musannaf. Ibnu Abbas bercerita, lamma i'tazalatil harura'u fakanu bidarin ala hidatihim. Ketika orang-orang Khawarij mereka mengasingkan diri, lalu mereka ngumpul di suatu perkampungan, tidak mau bergabung atau tinggal beserta kaum muslim. Qultu li Ali, Ibnu Abbas berkata kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, abrid 'anis salati la'alli ati ha'ula'il qaum fa ukallimuhum. Wahai Ali, undurkan sholat zuhur sampai agak adem sedikit. Saya pengen berdebat dengan orang-orang apa? Khawarij. Qala inni ataqawwafuhum 'alaika. Wahai Ibnu Abbas, saya khawatir jangan-jangan mereka akan apa? Akan menyakiti kamu. Orang-orang Khawarij ini orang-orang yang mudah membunuh. Jadi saya khawatir nanti kamu sampai di sana malah ditate, nanti gimana nanti kamu? Itu bahasa saya ya, itu nggak ada di sini. Nanti jangan dengar. Nah, nanti kamu akan dihabisi sama mereka gimana? Qultu kalla insyaallah. Kata Ibnu Abbas, tidak, insyaallah tidak. Ibnu Abbas bercerita, falabistu ahsana ma aqdiru alaihi min hadhihi al-yamaniyah. Setelah saya mendapatkan izin dari khalifah, maka saya pulang ke rumah, saya memilih baju yang paling indah. Nah, ketemu dengan Al-Bika itu mesti harus pakai pakaian yang apa? Yang kecil, ya. Malah Ibnu Abbas pakai pakaian apa? Yang bagus, ahsan, pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Jadi orang berkondangan kau ya, pakai pakaian bagus nggak
cuma ketika apa? Kondana. Sampai mau berdakwah. Nah, itu pakai bagian yang bagus. Sampai diceritakan Ibnu Abbas itu sampai pakai minyak rambut. Saya nggak tahu minyak rambutnya saya itu apa, nggak tahu saya. Nah, itu sekarang mungkin macam-macam, mau pakai Wisli ya silahkan, mau pakai tanco ya silahkan, yang penting rapi. Itu Ibnu Abbas, benar ini ceritanya, nggak bohong aneh. Kemudian, summa dakhaltu alaihim wa hum qailuna fi nahril dhahirah. Kemudian saya sampai ke perkampungan mereka dan saat itu mereka sedang tidur siang. Fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qattu ashadda jihadan minhum. Saya mendapatkan mereka dan saya belum pernah menemukan orang yang lebih semangat beribadah dibandingkan mereka. Subhanallah. Orang-orang apa nih? Ahli bid'ah. Rajin apa? Ibadah. Dan ini adalah merupakan salah satu bukti bahwasannya rajin ibadah saja itu bukan jaminan seseorang itu selamat. Ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus. Dan ini juga lecutan buat kita yang mengatakan dirinya ahlus sunnah. Masa ibadahnya kalah sama apa? Ahlul bid'ah. Mentang-mentang kita nggak mau zikir-zikir yang bid'ah, anti pokoknya yang zikir bid'ah. Tapi zikir yang syar'i pada nggak baca. Jadi harus kalau mengatakan zikir bid'ah nggak mau, antum harus memperhatikan zikir yang syar'i. Sudah? Aydiyahum ka'annaha safinul ibil. Safinul ibil. Tangan mereka ya saking sering dipakai untuk sholat sampai tangannya itu kasar kayak tangannya onta. Pernah lihat onta? Bayangkan saja, onta itu adalah hewan yang keras, yang kasar. Kalau nggak pernah lihat sebuah binatang, sana dilihat gimana onta itu tangannya. Saking seringnya untuk sholat sampai tangan mereka kasar-kasar. Wa wujuhuhum mu'allamatun min atharis sujud. Dan wajah mereka di keningnya ada tanda orang yang banyak apa? Saking lamanya sujud. Pada qalbu faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas ma jaa bika. Ketika saya masuk, mereka langsung mengucapkan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa yang mendorong kamu datang ke sini? Jitu uhaddithukum an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini mewakili para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihim nazal al-wahyu. Mereka adalah orang-orang yang wahyu diturunkan atas mereka. Ini adalah merupakan gertakan dari Jawa. Saya ini bukan sembarang datang. Saya datang inilah delegasinya siapa? Orang-orang yang menyaksikan turunnya apa? Wahyu. Bukan hanya menyaksikan turunnya wahyu saja. Wahum a'lamu bita'wil. Dan mereka adalah orang yang paling paham tentang tafsir dari wahyu tersebut. Ini perlu ini. Ya. Ini perlu. Perlu ketika kita akan berdebat, perlu kita menunjukkan bahwasanya kebenaran insya Allah ada di tangan kita. Ya. Tapi antum jangan terlalu berlebihan. Wahyu turun sama saya, enggak. Sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di antara mereka yang berkata, la tuhaddithu. Ada di antara mereka yang dulu-dulu saat itu mereka berkata, jangan kalian ajak Ibnu Abbas untuk bicara. Ini orang-orang yang apa? Yang fanatik. Yang fanatiknya luar biasa. Hati-hati, jangan bicara sama dia. Nanti kalian apa? Kalian akan tersesat. Wa qala ba'dhum wallahi lanuhaddithanna. Sebagian yang lain berkata, tidak, demi Allah kami ingin berbicara dengan siapa? Dengan Ibnu Abbas. Ini adalah orang-orang Khawarij yang mungkin buat bahasa kita orang-orang Khawarij yang moderat. Kalau tadi yang fanatik, kalau ini yang masih apa? Moderat, masih bisa diajak apa? Bicara. Kan macam-macam berbeda itu semua kayak gitu. Berbeda ada yang Masya Allah mau diantum buka apa saja nggak mau. Pokoknya sudah di pintu tebal Wahabi sudah. Ada orang yang masih mau apa? Masih mau berdebat.
Dari dulu kayak gitu juga. Qala Ibn Abbas berkata, akhbiruni ma tanqimuna ala ibni ammi Rasulillah wa khatanihi. Cobalah, kata Ibn Abbas, beritahu kepada saya, apa sebenarnya kritikan kalian kepada sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa sepupu Rasul? Ali bin Abi Thalib. Dan juga menantunya. Lihat bagaimana muqaddimahnya Ibnu Abbas. Kalian itu sebenarnya ngelitik apa kepada sepupunya Rasul dan juga apa? Menantunya. Ini bukan orang sembarangan yang kalian hadapi sekarang. Kalian itu berhadapan, lawan kalian adalah sepupu Rasul dan menantunya. Bukan hanya itu. Wa awwalu man amana bihi. Dan Ali adalah salah seorang yang pertama kali beriman kepada dia. Rasul SAW. Kalian lawan sekarang ini enggak apa ya? Enggak sebanding dengan kalian. Kalian itu apa kalian? Itu bahasa kita ya. Kalian itu apa? Lawan saya orang yang pertama kali masuk Islam. Bukan hanya itu, dekat sama Rasul SAW. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Ditambah lagi apa? Para sahabat Rasul SAW itu di kubunya Ali bin Abi Thalib. Kalian siapa? Dan para ulama menjelaskan tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang bersama orang-orang Khawarij. Seluruh sahabat Nabi bersama siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa kalian kok gak mikir gitu dong? Kalian itu lawannya bukan cuma Ali. Lawan kalian adalah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Khawarij pede-pede memang mereka. Apa? Qalu nanqimu alaihi salatan. Kami punya 3 kritikan kepada Ali bin Abi Thalib. Berapa? 3. Sudah di kertas tadi, masih tetap apa? Masih tetap pede saja mereka. Wa ma hunna? Apa 3 itu? Kata Ibnu Abbas. Qalu. Pertama, awwaluhunna annahu hakkama ar-rijala fi dinillah. Waqad qala Allahu inil hukmu illa lillah. Yang pertama kritikan kami, Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam permasalahan agama. Dalam permasalahan apa? Agama. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya haknya siapa? Allah. Sedangkan kamu sudah menjadikan hakimnya manusia, bukan siapa? Bukan Allah. Ini kritikan yang pertama. Kapan ini kejadiannya? Ketika perang apa? Ketika perang? Perang Siffin. Ketika perang Siffin di mana Ali bin Abi Thalib mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan untuk menyelesaikan permasalahan antara 2 orang ini dalam masalah agama. Kok yang diutus manusia? Kata mereka, padahal Allah berfirman hukum itu hanya di tangan siapa? Allah. Kok kamu menyerahkan hukum ke tangan siapa? Manusia. 1 kritikannya. Yang kedua, kalau antum yang mendapatkan pertanyaan kayak gini gimana? Dia enggak jawab. Iya, macam kayak gue ya. Gitu. Ini kalau kita yang ditanya berapa nih masalah. Yang kedua, wa qatala wa lam yasbi wa lam yabnam. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berperang, tapi setelah berperang beliau tidak menawan, mengambil tawanan dan juga tidak mengambil harta rampasan perang. Perang apa ini? Perang apa? Perang Jamal. Ketika berperang dengan pasukan yang salah satunya di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib perang, tapi perang tidak apa? Tidak mengambil harta rampasan perang, juga tidak menawan, tidak mengambil tawanan. La in kanu kuffaran laqad halat lahu amwaluhum. Seandainya yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang kafir, berarti hartanya sudah halal untuk dijadikan sebagai harta rampasan perang. Wala in kanu mu'minin laqad surimat 'alaihi dima'uhum. Seandainya mereka adalah bukan orang kafir tapi orang yang beriman,
maka nyawa mereka, darah mereka itu haram, tidak boleh diperangi. Susah nggak ini pertanyaannya? Tidak masih ini. Ya. Kalau mereka orang kafir, kenapa kok hartanya tidak dirampas? Kalau mereka orang beriman, kenapa kok diperangi? Mumet orang itu. Ini kritikan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, maha nafsahu min amiril mu'minin. Ali bin Abi Thalib mencopot dari dirinya gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kapan ini? Ketika bertemu dengan Muawiyah. Muawiyah itu tidak mengakui Ali sebagai Amir Al-Mukminin. Ali bin Abi Thalib akhirnya ngalah apa? Untuk ya sudah, saya mencopot gelar saya Amirul Mukminin. Sudah, kata mereka, Ali bin Abi Thalib telah mencopot gelar Amirul Mukminin. Kalau saat fa illam yakun Amirul Mukminin wa huwa Amirul Kafirin. Kalau misalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau memakai gelar Amirul Mukminin, berarti dia itu Amirul Kafirin. Enggak pakai gelar Amirul Mukminin, itu pakai gelar apa? Amirul Kafirin. Amirnya orang-orang apa? Kafir. Sudah. Berapa? 3. Jawaban yang pertama, regu A. Yang kedua, regu B. Tidak ada. Kita dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Sebelum menjawab, Ibnu Abbas berkata, Ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillahi al-muhkam wa haddathtukum min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam ma la tunkirun atarji'un. Wahai orang-orang, andaikan saya setelah ini menyampaikan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Lihat baik-baik, dengar baik-baik perkataan Ibnu Abbas. Andaikan setelah ini saya akan bawakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran yang muhkam dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalian sepakati bahwasanya itu hadis yang sahih, apakah kalian akan rujuk? Maukah kalian akan rujuk kepada kebenaran? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, kami siap. Ini penting, ya. Penting. Sebelum debat itu kita harus menentukan apa? Kita kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Ini fikih dalam berdebat. Fikih dalam apa? Berdebat. Kalau misalnya kita nggak punya tempat kembali, ya nggak usah debat. Kalau kayak gitu namanya debat tuh tidak akan ketemu. Tapi Ibnu Abbas sudah mewanti-wanti ini, kita kalau berbeda kembalinya kepada ayat Quran yang muhkam dan hadis Nabi yang sahih. Setelah mereka menjawab iya, Ibnu Abbas melanjutkan. Pertama, amma qaulukum hakkamar rijala fi dinillah. Adapun perkataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam permasalahan agama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 95 telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Kalau sedang dalam keadaan ihram tidak boleh membunuh hewan apa? Buruan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang membunuh hewan buruan secara sengaja, maka dia harus mengganti dengan hewan yang semisal dari kalangan hewan ternak. Hewan yang apa? Semisal dari kalangan apa? Hewan ternak. Misalnya yang dibunuh apa? Apa yang dibunuh misalnya? Kelinci. Misalnya dibunuh apa? Kelinci. Kemudian harus diganti bukan dengan kelinci, hewan yang semisal dengan kelinci. Apa ya dengan kelinci? Ya yang kira-kira harganya sama, yang kira-kira harganya sama. Yang menentukan ini siapa? Yahkumu bihi zawa adlin minkum.
Yang menentukan hewan yang sepadan adalah dua manusia yang kalian anggap adil. Di mana letak dalilnya itu apa menjadi? Menjadikan manusia sebagai hakim. Yang memerintahkan siapa? Allah. Allah yang memerintahkan supaya manusia jadi apa? Hakim. Kemudian enggak cukup sampai situ. Wa qala lil mar'ati wa zawjiha, dan Allah juga berfirman tentang seorang wanita yang punya masalah dengan suaminya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seandainya kalian khawatir adanya perpecahan antara suami istri, maka utuslah hakim dari keluarganya wanita dan hakim dari keluarganya siapa? Laki-laki. Hakimnya siapa? Hakimnya siapa? Manusia. Anshudukumullah ahukmur rijali fi haqmi dima'ihim wa anfusihim wa islahi dhati bainihim ahaqqu amfi arnab samanuha rubu'u dirham. Demi Allah saya tanya, jujur kalian, menjadikan manusia sebagai hakim dalam masalah nyawa manusia seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib lebih pantas atau menjadikan manusia sehakim dalam masalah nyawanya seekor kelinci? Gimana jawaban mereka? Mereka akan menjawab, qalu Allahumma bal fi haqqi dima'ihim wa islahi dhati bainihim. Wahai Ibnu Abbas, jelas menjadikan manusia sebagai hakim dalam masalah nyawa manusia ini lebih berharga dibandingkan nyawa siapa? Nyawanya seekor apa? Seekor kelinci. Kemudian kata Ibnu Abbas, akharastu min hadhihi, gimana? Kalian sudah KO? Itu bahasa kita ya. Gimana? Kalian KO? Mereka menjawab, Allahumma na. Iya, kami kalah. Kami apa? Kalah. Yang kedua, kalian mengatakan, amma qaulukum innahu qatala wa lam yakfi wa lam yaghnam. Adapun kritikan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib berperang kemudian dia tidak mengambil tawanan dan juga tidak mengambil harta rampasan perang, maka pertanyaan saya, atasbuna ummakum Aisyah, apakah kalian akan menjadikan ibunda kalian Aisyah sebagai tawanan? Karena lawannya dia saat itu, lawannya Aisyah radhiyallahu anha. Kalian akan menjadikan ummul mukminin ibunda kalian sebagai tawanan kalian? Am tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha? Apakah kalian juga akan menganggap bahwasannya hartanya Aisyah itu halal sebagaimana halalnya hartanya orang kafir? Begitu dikatakan seperti itu, laqad kafartum. Kalau kalian meyakini ini, maka kalian telah kafir. Kalau sampai kalian berani menjadikan ummul mukminin Aisyah sebagai siapa? Harus sebagai apa? Tawanan perang, maka kalian telah kafir. Atau kalau kalian menganggap hartanya Aisyah sebagai harta rampasan perang sebagaimana rampasan orang-orang kafir, maka kalian telah kafir. Wa in ta'amtum annaha laysat ummul mu'minin faqad kafartum wa kharajtum minal Islam. Kalau kalian menganggap bahwasanya Aisyah bukan ummul mukminin, maka kalian juga telah kafir. Milih tinggi. Milih yang mana? Maka kata beliau, fa antum mutaraddiduna baina dhalalataini. Kalian itu hanya ada dua pilihan kesesatan. Fakhtaru ayyatahuma syi'tum. Pilihlah mana di antara dua kesesatan itu yang kalian mau. Gimana Ibnu Abbas? Hebat enggak? Ya Ibnu Abbas bukan kita.
akharajtu min hadhihi. Gimana? Saya menang? Mereka menjawab, Allahumma na'am. Ya, kamu menang. Yang ketiga, amma qaulukum maha nafsahu min amiril mu'minin. Adapun kritikan kalian kepada Ali bin Abi Thalib telah menghapus gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Quraisyan yawmal Hudaybiyah ala an yaktuba bainahu wa bainahum kitab. Kalian tidak ingat? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak orang-orang Quraisy pada peristiwa Hudaybiyah untuk membuat perjanjian. Ingatkah kalian? Dulu Nabi SAW pernah mengajak orang-orang Quraisy untuk mengadakan perjanjian di Hudaybiyah. Faqala, Nabi berkata, "Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah." Tulis wahai Ali. Nabi memerintahkan kepada Ali yang saat itu sebagai juru tulis. Tulis wahai Ali, inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Utusannya siapa? Allah. Begitu Ali akan apa? Nulis perjanjian itu, ini apa yang diputuskan oleh Muhammad, utusannya Allah. Baru akan nulis, orang-orang Quraisy menyela dan berkata, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma qadatnaka 'anil baiti wa la qatalnaka. Demi Allah wahai Muhammad, kalau kami yakin bahwasanya kamu itu utusan Allah, kami itu enggak mungkin akan menghalangi kamu masuk ke Mekah, dan kami itu enggak mungkin akan memerangi kalian. Jadi kalau misalnya kamu tulis Muhammad utusan Allah, kami enggak terima, karena kami itu tidak meyakini bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Faqala, Nabi langsung berkata, wallahi inni la Rasulullah haqqan wa in kadzabtumuni. Demi Allah, sesungguhnya saya itu tetap utusan Allah walaupun kalian tidak mau menerima. Uktub ya Ali Muhammad bin Abdullah. Wahai Ali, tulis di dalam perjanjian itu, ini adalah keputusannya Muhammad apa? Bin Abdullah. Titik. Tidak pakai apa? Utusan Allah. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah seperti ini, Ali bertanya, Ibnu Abbas bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Fa Rasulullah kana afdal min Ali?" Apakah Rasul lebih afdal dari Ali? Ditanya sama. Gelar Rasulullah itu lebih afdal daripada Amirul Mukminin? Afdal mana? Lebih utama mana? Rasulullah atau Amirul Mukminin? Rasulullah. Gelar Rasulullah saja sama Rasul dicopot untuk maslahat. Masa Ali bin Abi Thalib tidak boleh mencopot gelar Amirul Mukminin untuk maslahat? Akharajtu min hadhihi. Apakah saya menang lagi sekarang? Mereka mengatakan Allahumma na'am. Apa dampaknya? Faraja'a minhum 20,000. Orang-orang Khawarij yang insaf 20,000 orang. Berapa? 20,000. La haula wala quwwata illa billah. Wa baqiya minhum 4,000. Tapi ada yang masih ngotot berapa? 4,000 orang. Berapa? 4,000 orang. Faqutilu, mereka semuanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini debat apa bukan? Debat. Dengan siapa? Dengan Ahlul Bid'ah. Yang melakukan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang sembarangan atau enggak? Bukan orang sembarangan. Berarti debat dengan Ahlul Bid'ah dalam sejarah kehidupan ulama kita ada, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya adalah debatnya Umar bin Abdul Aziz dengan Ghailan ad-Dimashqi, salah seorang penganut fikih Qadariyah. Perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan salah seorang Ahlul Bid'ah yang bernama Hafs al-Farj.
perdebatan antara Imam Ahmad dengan orang-orang Jahmiyah dan seterusnya. Jadi perdebatan itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Gimana kita bedakan mana yang terpuji, mana yang tercela? Berdasarkan keterangan dan pemaparan para ulama, perbedaan antara dua jenis perdebatan tadi, yang terpuji dan yang tercela, kembalinya kepada 3 sisi. Ini yang perlu dicatat ini. Ya, yang perlu dicatat. Yang pertama, bagaimana kita bisa bedakan perdebatan itu dicela atau terpuji? Yang pertama, niat yang melandasi perdebatan tersebut. Niat yang melandasi perdebatan tersebut. Kalau niatnya baik, maka perdebatan menjadi terpuji. Kalau niatnya buruk, maka perdebatan menjadi tercela. Ya. Contoh niat yang baik apa? Apa contoh niat yang baik? Tadi dalam ayat Al-Quran tadi, An-Nahl ayat 25. Berdebat tujuannya untuk apa? Untuk dakwah. Tujuannya untuk apa? Untuk dakwah. Atau untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Nah, ini harus. Jadi kalau misalnya ada ahlu bid'ah yang menyebarkan bid'ahnya, maka itu ahlu sunnah harus membantah mereka. Tidak boleh tinggal diam. Contoh niat yang baik yang lainnya, perdebatan dengan tujuan belajar. Perdebatan dengan tujuan belajar mendalami agama. Dan ini banyak sekali prakteknya. Nah, dari kalangan sahabat Nabi SAW maupun para tabi'in dan para ulama berikutnya. Banyak sekali contohnya. Sampai dari sejak zaman sahabat Nabi SAW. Di antaranya para sahabat Nabi SAW pernah berdebat tentang sebenarnya dimaksud waktu yang mustajab ketika sholat Jumat itu, ketika hari Jumat itu kapan? Itu pernah debat antara Abu Hurairah dengan sahabat yang lain, pernah berdebat seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Tujuannya adalah untuk mendalami agama atau menyampaikan nasihat. Ini juga boleh. Contoh niat yang buruk dalam berdebat apa? Contohnya debat tujuannya untuk menolak kebenaran. Debat tujuannya untuk menolak apa? Kebenaran. Dah. Contoh yang lain, debat semata-mata untuk berdebat dan melawan. Semata-mata untuk berdebat dan melawan. Ini banyak orang yang ngotot ya. Orang yang memang karakternya itu karakter apa? Dia memang senang apa? Senang debat. Jadi dia memang hobi ya, hobi debat. Ini orang yang seperti ini kalau niatnya cuma menyalurkan hobi, maka itu bukan tempat penyaluran yang tepat ya. Kemudian di antara contoh niat yang buruk adalah debat untuk menampakkan kepandaian dan kecerdasan. Juga menampakkan kekuatan adu argumentasi. Ini niat yang gak ikhlas ya. Dan keton, kayak lo mau pintar temen ya, alumni pesantren, pintar debat. Ini adalah niat-niat yang akan menyebabkan perdebatan menjadi tercela. Ini masalah niat. Yang kedua, perbedaan yang kedua bisa dilihat dari materi perdebatan. Materi apa? Perdebatan. Perdebatan akan terpuji seandainya materinya yang diperdebatkan adalah masalah-masalah hukum fikih. Masalah apa? Hukum fikih. Jadi masalah agama ini ya, masalah sholat, masalah cara wudhu yang benar kayak gimana, kemudian mengusap kepala sebenarnya kayak gimana, nah, itu banyak. Nah, banyak. Kalau misalnya kita dapatkan di dalam buku-buku fikih, contoh misalnya mengusap kepala. Mengusap kepala itu sebenarnya bagaimana? Apakah harus semuanya atau apa? Atau cukup sebagian? Nah, atau cukup sebagian. Yang benar bagaimana? Hah?
Semuanya atau sebagian? Semuanya. Nah, karena banyak orang-orang sing wudune pluk batu ketok. Itu bukan kepala. Famsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian, bukan usaplah batuk kalian. Banyak yang seperti itu. Masih banyak, itu kenyataan. Bahkan mungkin orang tua kita masih seperti itu. Makanya kewajiban kita ini. Atau mungkin ada orang yang mengatakan sebagian, akhirnya coba ngambil air turun. Cuma apa? Sebagian. Karena apa? Wis kadung apa? Wis kadung junggatan pakai minyak apa? Pakai minyak gespi. Nanti rusak junggatnya. Pikirannya dia rusak, artinya cuma ngambil air turun gitu saja. Dan ini permasalahan ini sudah dibahas dari ulama dan mereka saling berdebat. Saling apa? Saling berdebat di antara mereka. Para sahabat kayak gitu, para ulama juga kayak gitu. Di antara mazhab Hanafi sama Syafi'i, antara mazhab Hambali sama mazhab Maliki dan sebagainya, itu semuanya ada. Nah, itu semuanya ada. Ini dalam permasalahan fikih, itu boleh. Tapi ini juga niatnya harus benar. Niatnya juga harus benar, bukan niatnya ingin pamer punya ilmu banyak. Dan juga harus memperhatikan adab dan syarat perdebatan yang benar. Terus kalau materi perdebatannya masalah akidah, boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi materi yang diperdebatkan sama Ali bin Abi Thalib antara Ibnu Abbas dengan Umar itu materi akidah apa fikih tadi? Akidah apa fikih tadi? Fikih. Masalah nyawa ini masalah tadi. Masalah umur mukminin, masalah gelar dan sebagainya, masalah keyakinan. Berarti boleh nggak kalau masalah akidah? Tetap nggak boleh. Boleh. Nah, jadi masalah akidah pun boleh dengan syarat berpeluang untuk menampakkan kebenaran. Berpeluang untuk menampakkan kebenaran. Seperti tadi Ibnu Abbas kan berpeluang jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya kalau tidak diperdebatkan oleh Ibnu Abbas, nanti mereka tetap sikukuh, tetap kekeh bahwasanya itu adalah benar, padahal itu salah. Inilah yang namanya jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Bodoh kuadrat. Itu namanya jahil murakkab. Bodoh tidak tahu dalam keadaan dia itu tidak tahu. Jadi jahil itu dibagi menjadi dua, jahil basit, sama jahil murakkab. Bodoh yang kelas ringan sama bodoh kuadrat. Kalau bodoh kelas ringan itu adalah orang yang bodoh dan dia sadar bahwasanya dia itu orang bodoh. Ini bodoh yang kelas apa? Ringan, masih mending. Yang kelas kuadrat itu adalah bodoh, tapi dia merasa bahwasanya dia itu pinter. Wah, ini kuadrat ini. Ini kuadrat. Ini materinya akidah nggak apa-apa. Terus kalau yang tercela itu kalau materi perdebatannya apa? Kalau materinya adalah termasuk yang dilarang oleh Allah untuk diperdebatkan. Perdebatan akan tercela seandainya materinya adalah yang termasuk dilarang oleh Allah untuk diperdebatkan. Contohnya adalah perdebatan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini termasuk yang dilarang. Kalau misalnya materi perdebatannya adalah memperdebatkan ayat yang mutasyabihat, maka ini perdebatan yang tercela. Termasuk juga tercela juga kalau misalnya yang diperdebatkan adalah suatu kebenaran yang sudah jelas. Kebenaran yang sudah apa? Jelas, absolut, jelas kebenarannya. Ini nggak boleh diperdebatkan lagi. Dan ini salah satu karakter orang yang berdebat dalam masalah kebenaran yang sudah jelas. Ini termasuk karakter negatif.
Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 6. Silakan baca nanti. Surat Al-Anfal ayat 6. Kenapa tercela? Kenapa memperdebatkan kebenaran yang sudah jelas itu tercela? Kenapa coba? Sebelum saya jawab, mungkin ada yang tahu. Kenapa kok berdebat dalam suatu hal yang benar yang sudah jelas kok tercela? Kenapa? Ya. Karena sudah jelas-jelas benar kok diperdebatkan. Ada jawaban lain? Ya. Seakan-akan menggugat ketetapan Allah. Ada jawaban lain? Mencari kesalahan. Sudah benar kok, nggak mungkin salah lagi. Ada yang lain? Tujuan debat itu apa? Mencari kebenaran. Tujuan debat apa? Mencari kebenaran. Kebenarannya sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Kenapa berdebat? Paham kan? Paham kan ya? Tujuan berdebat itu mencari apa? Kebenaran. Loh, kebenarannya sudah jelas, terus ketemu di hadapan kita. Dicari mau apa lagi yang dicari? Makanya berdebat tentang kebenaran yang sudah apa? Yang sudah jelas itu tercela karena nggak ada gunanya. Karena nggak ada gunanya. Mengadakan ronda keliling, mencari apa? Mencari anak yang hilang. Anaknya sudah ketemu, ngapain lagi apa? Keliling. Nggak ada gunanya. Itu kenapa tercela. Termasuk perdebatan yang tercela, perdebatan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Perdebatan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini sudah merupakan ijma' para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Sudah, ini materi perdebatan. Yang ketiga, yang terakhir, bisa ditinjau dari pelaku perdebatan, ditinjau dari pelakunya. Perdebatan akan terpuji seandainya pelakunya adalah orang yang alim, yang punya ilmu, yang memahami materi perdebatan. Ini akan terpuji. Kalau misalnya orang yang berdebat itu orang yang apa? Orang yang alim, orang yang punya ilmu, ulama. Kalau pelakunya itu orang yang bodoh dan tidak memahami materi perdebatan, maka perdebatan itu akan menjadi tercela. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 8. Al-Hajj ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berdebat tanpa ilmu. Jadi kalau misalnya antum pengen debat ya, itu harus banyak-banyak ilmu dulu. Jangan baru ngaji sekali dua kali langsung apa? Debat. Apalagi seandainya lawannya adalah ahlul bid'ah, itu bahaya. Kalau misalnya lawannya ahlul bid'ah, kemudian yang berdebat adalah orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, dikhawatirkan yang menang siapa? Ahlul bid'ah. Kalau misalnya yang menang ahlul bid'ah, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau yang menang ahlul bid'ah? Ahlus sunnah kalah. Ya jelas kalau yang menang ahlul bid'ah, ahlus sunnah kalah. Tapi apa akibatnya? Tersebar bid'ah. Terus? Apa kamu? Buat yang menyaksikan, apa akibatnya? Banyak mengikuti yang bid'ah, alias orang yang menyaksikan, terutama kalangan awam mereka, oh iya kai sih bener, mulane menang, kai kalah mulai, itu makanya salah karena apa? Salah, benar karena menang. Orang awam takutnya gitu, pokoknya sing menang gue yang benar. Dan itu kenyataan, itu bahaya. Jadi kalau misalnya mau debat ya, sama ahlul bid'ah, hati-hati. Bisa-bisa pengennya membantu agama, malah jadinya mentung agama, merugikan agama. Kalau misalnya nggak siap, jangan debat. Jangan debat. Jadi yang debat itu harus orang yang punya apa? Ilmu. Kalau misalnya tidak punya ilmu, jadinya sesat, menyesatkan. Sesat dianya akan sesat,
terbawa arusnya ahlul bidah dan menyesatkan orang lain, orang yang melihat tersesat semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara orang tersebut tidak bisa merepresentasikan ajaran ahlus sunnah, dikiranya ajaran ahlus sunnah yang kalah. Maka perdebatan-perdebatan yang marak saat ini itu perlu dicermati. Perlu dicermati. Jangan kita langsung terima saja. Karena kenyataannya saya pernah melihat banyak di antara orang-orang yang dikatakan mewakili ahlu sunnah ternyata sahabat bedur. Itu kenyataan. Kenapa? Kata orang Arab, wa kaifa yatiru wa lamma yarish. Bagaimana mungkin seekor burung akan terbang kalau bulu-bulunya belum apa? Bagaimana mungkin seorang akan berdebat kalau ilmunya belum mumpuni? Saya pernah melihat perdebatan dalam permasalahan yang sangat remeh. Sampai thalibul ilm dari kalangan ahlu sunnah itu paham. Dia tidak paham. Dan ini merugikan luar biasa. Lawannya orang yang pintar bicara, retorikanya bagus. Yang ini kelakap. Kalah. Padahal sebenarnya ahlu sunnah itu tidak akan kalah karena ahlu sunnah lah yang memegang kebenaran. Tapi masalahnya siapa yang berdebat? Ini apa? Orang yang berdebat harus ahli. Kemudian juga orang yang diajak berdebat itu kita memiliki prediksi kuat bahwasanya dia mau menerima kebenaran. Ini syaratnya. Syarat yang kedua berkaitan dengan pelakunya, orang yang diajak berdebat, kita prediksi dan prediksi kuat bahwasanya dia itu mau menerima kebenaran kalau kebenaran itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya mereka itu nggak mau menerima kebenaran dan sudah kita prediksi, maka nggak usah didebat orang-orang seperti itu. Orang itu nggak usah didebat karena nggak ada gunanya. Gunanya debat itu supaya mengajak orang tersebut kepada kebenaran. Dan masih banyak adab-adab dan syarat-syarat yang lainnya. Cuman yang saya sebutkan tadi adalah merupakan hal-hal yang pokok yang perlu diperhatikan, dan dengannya kita tahu mana perdebatan yang terpuji, mana perdebatan yang tercela. Dan masih ada adab-adab syarat lainnya, misalnya orang itu pendebatnya harus pintar adu argumen. Kemudian orangnya itu nggak boleh terbawa emosi. Ada orang yang terbawa emosi sampai teriak, yang lain cuma liatin aja. Sedangkan ahlu bidah yang jawabnya dengan lembut, enak. Yang ini sudah berapi-api. Sudah berapi-api sampai dia lupa. Terus apa ya ini ya? Bingung dia. Karena orang emosi itu biasanya nggak tertata. Jalur pikirannya nggak tertata. Sehingga Sehingga dia nggak bisa menata ucapannya, argumentasi yang dibicarakan, bisa hilang semuanya. Maka orang yang mau debat dia nggak boleh cepat cepat marah. Kalau cepat marah, antum punya sifat cepat marah, jangan jangan debat. Nanti malah jadinya tinju nanti. Bukan debat. Seperti itu. Harus bisa tidak mudah terbawa emosi. Kemudian juga dia memiliki ingatan yang kuat dan cepat. Kalau misalnya dipaksa mendatangkan dalil, saya itu dia siap. Dalilnya adalah Al-Quran surat ini, ayat ini. Siap. Tidak, sebentar. Saya lihat Al-Qurannya apa ya tadi. Saya bawa laptop dulu, tadi di laptop masukkan search, masukkan ayat apa. Nggak bisa kalau gitu. Waktu perdebatan biasanya terbatas kan, beberapa menit. Waktunya sudah habis, teng habis. Baru nyari ayat, waktunya sudah sudah habis. Maka ini salah satu yang perlu dipenuhi. Intinya kalau belum mumpuni jangan jangan debat. Kita lihat para ulama kita seperti Syekh bin Baz, itu orang yang kurang apa? Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang kurang apa? Tapi mereka tidak pernah mau diajak untuk berdebat, apalagi di hadapan umum. Ini adalah kesimpulan yang kita sampaikan. Jadi berdebat atau mendebat ahlul bid'ah itu tidak mutlak tercela dan juga tidak mutlak terpuji. Manakala terpenuhi syarat-syaratnya akan terpuji, manakala tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka akan tercela.
Sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Kebenaran yang sudah jelas, contohnya apa? Contohnya sholat hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Wajib. Sudah jelas kan? Tidak usah diperdebatkan lagi. Misalnya Allah itu ada berapa? Satu, tidak usah diperdebatkan lagi. Itu contoh apa? Contoh ayat yang sudah jelas. Bukakan surat Yunus ayat 5. Bukakan surat Yunus ayat 5. Apakah debat harus diakhiri dengan mubahalah? Tidak harus. Tidak harus diakhiri dengan mubahalah. Ada tulisan bagus tentang mubahalah di majalah Al-Furqan ya. Di majalah Al-Furqan entah edisi berapa saya lupa, bisa dilihat di sana. Kapan kita bermubahalah, kapan tidak, apa ada padanya, dan kapan boleh, kapan tidak boleh. Silakan bisa dilihat di majalah Al-Furqan edisi berapa saya lupa. Al-Quran surat Yunus ayat 5. Ini ayat yang muhkam atau mutasyabih. Bagaimana dengan orang-orang yang berdalil dengan ayat tersebut untuk hisab, menentukan awal Ramadan dan Syawal, sunnah atau bid'ah perbuatan? Ayat itu berbunyi walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai cahaya, bulan juga sebagai cahaya, wa qaddarahu manazila, dan menjadikan sebagai tempat-tempat turun agar kalian mengetahui jumlah tahun dan perhitungan. Saya tidak berani mengatakan ayat ini muhkam atau mutasyabih, karena saya belum membaca tafsir ayat tersebut. Tapi orang-orang yang berdalilkan dengan kitab, rata-rata dalil yang dipakai adalah dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat apa? Umum. Baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Sedangkan orang-orang yang memakai dalil atau yang berkeyakinan ru'yah, mereka memakai dalil yang bersifat umum dan juga dalil yang bersifat apa? Kalau sudah seperti ini, mana yang lebih kuat? Kalau dalil yang bersifat umum itu masih bisa dibawa kemana-mana, masih bisa dibawa kemana-mana, memiliki beberapa pemahaman atau multi apa istilahnya ya, multi pemahaman, multi tafsir, bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Tapi kalau dalilnya orang yang memakai ru'yah, ini dalilnya sudah spesifik sekali. Contohnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat apa? Bulan, ya inilah ru'yah, dan beridul fitrilah ketika kalian melihat bulan. Ini jelas sekali ini. Nggak bisa nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Mereka juga
memakai dalil yang bersifat umum dari hadis. Contohnya adalah wa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Seandainya langit itu apa? Mendung, maka hitunglah. Maka apa? Hitunglah. Ini salah satu riwayat bersifat umum. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada riwayat lain yang menafsirkan hadis tadi, maka kita akan ketemu jawabannya. Dalam riwayat lain, faqduru lahu talatin. Maksudnya hitunglah, itu adalah hitunglah bulan sebelumnya menjadi berapa hari? 30 hari. Sudah selesai, nggak perlu pakai hisab lagi. Tapi bukan berarti hisab itu tidak boleh. Hisab itu boleh, tapi yang dijadikan sebagai landasan utama adalah ru'yah. Hisab itu adalah sebagai apa? Sebagai pendukung saja. Jangan sampai kalau ru'yah tidak atau bertentangan dengan hisab kemudian yang dilakukan hisabnya. Jangan. Hisab itu hanya sekedar apa? Sebagai pendukung saja. Bagaimana aplikasinya? Tidak boleh duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, sedangkan kita salafiyun dituduh ekstrim atau eksklusif. Saya kan juga katakan, yang namanya duduk-duduk dengan ahlul bid'ah itu bukan mutlak terlarang, karena kita punya dua metode. Metode apa? Metode hajar dan metode taklif. Jadi kita itu ketika menerapkan metode taklif, melawan pendekatan duduk-duduk beserta ahlul bid'ah, itu bukan supaya kita tidak dikatakan eksklusif. Itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita mendakwahi ahlul bid'ah tersebut supaya dia taubat. Itu tujuan kita. Bukan supaya kita mendapatkan gelar inklusif. Kalau mau gelar inklusif, jadi aja orang-orang chill. Supaya terkesan apa? Inklusif. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah bagaimana orang yang ada di hadapan kita dari kalangan ahlul bid'ah itu mendapatkan hidayah. Jadi bukan mutlak nggak boleh, seperti yang sudah kita jelaskan pada pengajian yang telah lalu. Bagaimana sikap kita ketika terjadi perdebatan antara ahlus sunnah dalam masalah fikih atau masalah manhaj? Contoh masalah fikih seperti waktu sholat, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Masalah manhaj seperti ta'awun dengan yayasan yang dianggap ahlul bid'ah. Ini kalau misalnya masalah manhaj ini contohnya cukup bagus. Nah, ini nggak masalah. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat, ini tidak masalah. Tapi jangan sampai menjadikan itu sebagai materi utama setiap ketemu. Setiap ketemu bahasnya boleh nggak ngambil dari yayasan A. Itu saja nggak bosan-bosan. Sampai saya itu heran. Setiap ini pengajian, entah di Purwokerto, entah di mana, selalu ada pertanyaan bagaimana hukumnya mengambil bantuan dari yayasan anu. Saya sampai heran, subhanallah. Ini pertanyaan, dan saya yakin nggak cuma ditanya kepada saya saja. Saya pikir ustaz yang datang itu, setiap ustaz yang datang ditanya dengan pertanyaan seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Apa gak ada pertanyaan lain? Apa gak ada pertanyaan lain? Berdebat nggak apa-apa dalam masalah itu untuk mencari kebenaran. Tapi jangan selalu itu saja yang dibahas. Coba sekali-kali dibahas Al-Fatihah secara yang benar bagaimana kita. Jangan-jangan baca iyyaka na'budu aja belum benar. Nah, bacanya masih ihdina. Itu udah salah itu. Yang betul bagaimana? Karena hari itu bukan huruf apa? Bukan huruf qalqalah. Baca Fatihah aja belum benar kok. Baca tasawuf kadang-kadang masih salah-salah. Arba'in Nawawiyah sudah pada apa belum? Belum pada apa. Betul sunnah sudah apa belum? Yang dikaji setiap bulan. Ya apa sudah sibuk-sibuk kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi porsinya, jangan berlebihan. Kemudian masalah fikih ini, contohnya ini kurang pas ini. Masalah waktu sholat ini bukan dikembalikan kepada kita, ini dikembalikan kepada pemerintah karena itu adalah permasalahan mimma ta'ummu bihil balwa,
yang hubungannya dengan orang banyak. Persis kayak masalah Idul Fitri, penentuan waktu apa? Idul Fitri Idul Adha itu adalah permasalahan yang menyangkut masalah orang banyak. Jadi bukan dikembalikan kepada person-person. Nanti jadinya adalah ribut, kacau, bingung dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pengen ada yang ingin mengkritisi waktu ini, sholat ini, silahkan langsung saja didatangi pihak yang berwenang. Siapa itu? Ya pemerintah. Dalam hal ini yang mungkin Departemen Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Silahkan disampaikan di sana supaya tidak menimbulkan kebingungan di antara kaum muslimin. Kalau misalnya nanti memang betul di sana ditentukan bahwa waktunya itu adalah keliru, maka akan keluar edaran dan itu akan lebih mudah diterima. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita masih apa? Jelas masih menganggap sebagai lembaga yang memiliki superioritas dalam masalah seperti itu, ya lembaga yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak perlu untuk membahas itu di antara orang-orang awam yang barangkali justru akan menimbulkan kebingungan. Kemudian masalah matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari ini termasuk permasalahan yang sebenarnya tidak perlu banyak diperdebatkan, ya. Tidak perlu banyak diperdebatkan karena tidak banyak faedah yang akan dipetik dari hal tersebut kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Nah, kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Barangkali termasuk permasalahan yang ya kalau kita sudah kehabisan kelebihan waktu, ya silahkan bahas hal ini gitu. Kalau kita sudah kelebihan waktu, tapi kalau kita masih kurang waktu, masih banyak hal-hal yang perlu dibahas. Kalau perdebatan antara sunnah dalam masalah fikih yang lainnya, misalnya kalau sujud itu tangannya dulu atau kakinya dulu, itu yang nggak apa-apa, silahkan diperdebatkan, tapi harus ada adab-adabnya dan yang berdebat masing-masing punya ilmu sehingga tidak terjadi debat kusir. Berdebat dengan ahlul bid'ah dalam masalah asma dan sifat yang mereka suka mentahrif sifat-sifat Allah, bagaimana hukumnya? Hukumnya termasuk tidak boleh karena itu adalah termasuk yang dilarang. Tapi kalau misalnya kita cermati di antara para ulama kita, itu ada beberapa perdebatan yang diperbolehkan. Seperti ketika Imam Ahmad berdebat dengan orang-orang Jahmiyah dalam masalah sifat kalam. Sifat apa? Kalam. Itu tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran. Kalau memang tujuannya untuk menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran umat, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kita juga harus memperhatikan yang lainnya, faktor-faktor yang lain tadi, dari masalah kondisi orang yang didebat, bagaimana niatnya, niat kita juga bagaimana, itu semuanya harus diperhatikan. Jadi adab-adab tadi itu perlu diperhatikan semuanya, jangan diperhatikan sebagian kemudian ditinggalkan sebagian yang lain. Kalau mereka suka mentahrif sifat-sifat Allah, ya kita harus jelaskan sifat Allah itu bagaimana seharusnya berdasarkan perkataan-perkataan para ulama. Perlu saya tekankan di sini, yang namanya membantah ahlul bid'ah, tidak semua orang bisa. Membantah ahlul bid'ah tidak semua orang bisa. Sebagaimana berdebat itu tidak semua orang bisa. Begitu pula membantah ahlul bid'ah. Banyak orang-orang yang membantah ahlul bid'ah, tapi bantahannya memprihatinkan. Orang yang membantah sendiri tidak puas dengan bantahan. Akhirnya yang nyantol di kepalanya itu bukan bantahannya, tapi apanya? Subhan. Ini bahaya. Jadi kalau antum mau nulis buku bantahan, itu antum harus pertimbangkan, kira-kira bantahan saya ini bisa menghabisi subhat atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa menghabisi subhat, sebaiknya jangan. Jadi membantah itu seni tersendiri. Ada seninya. Bagaimana membuat orang yang membaca itu puas dengan bantahan. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka nanti yang akan ada adalah subhat-subhat yang nyantol di otaknya kaum muslimin, dan ini berbahaya. Dan ini apa? Berbahaya. Dan sangat disayangkan itu terjadi. Bahkan kalau seorang ulama di Arab Saudi, di Madinah, pernah diminta ngoreksi sebuah tulisan bantahan kepada ahli bid'ah. Ketika dikoreksi dalam satu halaman, itu ada sekian puluh halaman,
satu halaman kesalahan nahwu sorofnya jadi sudah berapa belas. Satu apa? Satu halaman. Salah nahwu sorof, ini taruhnya mansub, ini ada apa di harokati majrur, ini terusnya maf'ul, ini jadinya fa'il. Orang kayak gini kok banyak itu pikir gitu. Nah, termasuk di Indonesia juga, tidak setiap orang itu bisa membantah. Tidak setiap orang itu bisa membantah. Hanya orang-orang yang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah lah yang berhak untuk membantah. Bahasanya juga harus bagaimana. Bantah itu bukan kayak orang lagi bertengkar ya. Bukan kayak orang lagi bertengkar, kamu itu sesat, kamu itu ini, kamu itu ini. Bukan kayak gitu. Membantah itu adalah bagaimana menonjolkan sisi ilmiahnya, sisi kuatnya hujah, sisi kokohnya argumentasi itu. Bukan kok yang penting bantahan itu di situ dikumpulkan seluruh celaan dari A sampai Z. Dari yang kakinya 4 sampai yang kakinya berapa? Bukan seperti itu bantahan. Coba lihat bantahannya para ulama. Coba lihat bantahannya siapa? Ibnu Abbas. Ada nggak dari kata-kata celaan? Kalian itu sesat, menyesatkan, dajjal, kadzab. Ada nggak semuanya? Hah? Ada. Padahal lawannya siapa? Orang-orang Khawarij. Sekarang bantah-bantahan di antara Ahlus Sunnah itu sampai ada keluar kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh ulama dalam Ahlul Bid'ah, sekali itu tidak pernah dikeluarkan. Ini sama Ahlus Sunnah dikeluarkan. Dajjal, kadzab, apalagi pendusta. Na'udzubillah. Na'udzubillah dari. Ketika dihadapkan pada situasi harus berdebat padahal tidak terpenuhi syarat-syarat untuk perdebatan terpuji, apakah kita mengambil sikap diam atau menyampaikan kemampuan kita? Sebaiknya diam. Sebaiknya diam karena itu lebih selamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya apa? Sebaiknya diam. Saya kira cukup sampai di sini. Segala perhatian yang kamu tekan dengan kasih atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,